Saya pribadi, walaupun bukan warga Jawa Barat, saya sangat tertarik untuk membahas ataupun mengamati apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sekarang, yaitu Pak Deddy Mulyadi atau yang sering dipanggil Kang Deddy. Ya, saya tertarik untuk membahas beliau karena menurut saya eh, beliau salah satu gubernur yang cukup populer terkhusus di media sosial. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya bukan warga Jawa Barat, saya tidak mengenal Kang Deddy, tetapi saya sering menonton beliau, apalagi beliau sering kan buat video di YouTube. Jadi aku rasa uh, saya tidak salah untuk mengatakan bahwa Kang Deddy ini cukup populer di media sosial. Nah, alasan saya membahas Kang Deddy sebenarnya karena saya ingin mendukung ataupun mencari calon-calon pemimpin, yaitu calon presiden ke depan. Karena ya saya sendiri, ini keresahan saya ya. Keresahan saya ini belum tentu keresahan seluruh warga Indonesia, tapi saya cukup resah soal kualitas ataupun kepemimpinan uh, presiden kita, terkhusus presiden sebelumnya. Jadi saya ingin kayak gitu ya, kalau memang ada saya lihat mungkin gubernur-gubernur sekarang ataupun ya wali kota ataupun bupati yang memang benar-benar bisa kita harapkan ataupun saya harapkan terus diandalkan ke depan, saya mau mendukung itu dari sekarang begitu. Jadi pengamatan saya terhadap Kang Deddy juga tidak lepas dari apa tujuan saya ke depan. Nah, ya, melihat Kang Deddy yang cukup populer, ya otomatis ya di antara semua gubernur saat ini perhatianku itu lebih banyak kepada Kang Deddy karena cukup populer kan. Ya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy menurut saya sejauh ini, hmm, kalau memang dibilang itu pencitraan, bagi saya pencitraan itu tidak salah. Ya, bagi saya itu tidak salah, itu adalah ya bagian bagaimana dia memoles citra dirinya begitu ya. Tetapi yang ingin saya soroti sebenarnya bukan di sananya. Sering saya perhatikan video-videonya Kang Deddy terutama di kolom komentar gitu ya. Ketika katakanlah Kang Deddy ketemu dengan masyarakat gitu ya. Langsung ya, saya bukan resah gitu ya. Saya bukan ingin menghakimi orang yang mengkomen itu. Tetapi bagi saya kurang logis, tidak cukup logis. Kenapa entah itu masyarakat Jawa Barat ataupun mungkin dari provinsi yang lain, masyarakat provinsi lain, langsung ada yang mengkomen, ini cocok nih calon presiden di tahun ya 2000, ini tahun berapa ya? Tahun 2025, tahun 2029. Ya, aku cukup kaget hanya melihat video itu, orang langsung bilang bahwa Kang Deddy ini cocok jadi calon presiden berikutnya, begitu ya. Ada di banyak video juga, kalau teman-teman perhatikan video-videonya Kang Deddy, pasti ada yang komen begitu, banyak sekali gitu. Ketika Kang Deddy ketemu masyarakat, ketika Kang Deddy bercanda dengan masyarakat, ya ada banyak orang yang mengomentari, memberi pendapat bahwa Kang Deddy ini cocok gitu ya dari jadi calon presiden berikutnya. Ya, bagi saya sendiri sah-sah aja memang orang mengatakan demikian. Tetapi kalau saya telusuri gitu ya, saya maknai, saya pikir itu cukup cukup rapuh dijadikan alasan gitu.
Coba bayangkan ketika seorang pemimpin bertemu dengan masyarakat, mungkin mereka sedang bercanda atau apa, hanya dengan alasan itu menurut saya langsung kita katakan si pemimpin ini cocok jadi calon presiden, aku rasa itu cukup rapuh gitu alasannya, pondasinya lah maksudnya. Nggak cukup, ya itu sangat rapuh lah, sangat tidak apa ya, itu sangat sepele lah menurut saya. Karena memang perlu, memang sangat perlu kan, memang pemimpin itu dekat sama masyarakat, itu memang sangat perlu. Tetapi saya kalau baca-baca buku tentang buku-buku kepemimpinan, dekat sama masyarakat itu hanya beberapa persen ya, katakanlah mungkin 10% atau 5% lah dekat sama masyarakat gitu. Karena ada banyak hal-halnya lain, 95% lagi apa kira-kira gitu ya. Ada banyak gitu kan. Integritas, kejujuran, terus bagaimana dia mengambil keputusan gitu ya. Itu harus kita lihat juga gitu. Itu kita harus perhatikan sedetail-detailnya. Bagaimana beliau mengambil keputusan. Apakah memang beliau itu transparan soal keuangan. Apakah beliau transparan juga ketika mengambil keputusan gitu. Jadi itu yang belum, sebenarnya itulah yang saya cari dari apa ya, para gubernur ataupun bupati-bupati sekarang yang mencoba untuk apa ya, membuka diri lewat sosial media gitu ya. Karena ada banyak kan sekarang, kalau teman-teman perhatikan sangat seru memperhatikan, ada banyak bupati-bupati sekarang ataupun gubernur yang berani membuat apa ya, YouTube sendiri gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan semuanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ataupun gubernur-gubernur yang lain seperti ya Bobi Nasution, terus kalau teman-teman juga sadari wakil presiden kita Pak Gibran juga udah membuat konten-konten di YouTube gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan semuanya hampir sama, hampir sama. Apalah kesamaannya coba? Kesamaannya tak lepas dari ketika mereka bertemu dengan masyarakat. Itu banyak kali video-video seperti itu. Ketika pemimpin ini bertemu dengan masyarakat, ketika bercanda, ketika si pemimpin ini memberikan bantuan, pasti videonya hampir-hampir seperti itu. Mungkin yang agak beda ya kontennya Mas Gibran gitu ya, Pak Gibran yang seperti konten kreator yang lain seperti kontennya Bang Ferry Irwandi, terus ya kontennya ya ada banyak konten-konten yang mirip seperti itu ya, yang lebih tertata rapi gitu. Tapi ya apa yang dilakukan oleh Gubernur Kang Didi itu sebenarnya banyak juga diikuti ataupun meniru apa yang dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya seperti Pak Ganjar dan juga ya Pak Anies juga, tapi Pak Anies masih mau membahas tentang buku. Itulah yang saya perhatikan gitu. Justru ya maaf kata gitu, saya sendiri hanya melihat konten-konten mereka itu seperti konten-konten yang hanya menggambarkan bahwa mereka cukup sangat terbuka kepada masyarakat, seperti ingin memperlihatkan bahwa mereka begitu akrab dengan masyarakat begitu. Tapi ada satu perenungan gitu yang masih terus saya pikirkan. Ya, menurut saya sebagai seorang pemimpin ya, ketika bertemu dengan masyarakat, pasti masyarakat menurut saya cukup apa ya, tidak mempermasalahkan lah, tidak mempermasalahkan ketika pertemuan itu di video gitu kan. Misalnya gubernur saya nih Kang Deddy. Ketika Kang Deddy misalnya menjumpai saya di tengah jalan gitu, sebagai masyarakat biasa tentu saya senang dong kan. Saya pasti senang, apalagi beliau cukup populer gitu kan. Terus di video lah ketika mungkin Kang Deddy bantu saya, entah ngasih uang apa segala macam gitu kan. Terus itu diupload gitu kan. Oke lah, di ranah itu ya menurut saya ya tidak apa ya, tidak masalah lah gitu ya, tidak masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya kan, kenapa cuma bertemu sama masyarakat aja di
yang dibuka gitu, yang divideoin gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa cuma pas ketemu sama masyarakat ataupun ketemu sama oknum misalnya kepala sekolah yang bermasalah, itu pasti divideoin gitu. Coba teman-teman perhatikan lebih detail lagi video-video, bukan cuma Gubernur Kang Deddy, yang lainnya juga begitu. Bisa nggak teman-teman menangkap kenapa gitu? Kenapa cuma beraninya sama katakanlah masyarakat biasa berani memvideokan gitu. Tapi yang saya sendiri tunggu-tunggu kan, yang saya harapkan memang apa ya, calon-calon pemimpin ini ataupun ya pemimpin sekarang itu, justru saya berharap ketika dia bertemu katakanlah ketemu mafia, ketemu pengusaha, ketemu siapapun, ya videoin gitu. Biar kita benar-benar bisa melihat bahwa ya dia tidak tunduk kepada ya katakanlah mafia sama orang-orang yang punya backing yang kuat gitu kan. Coba misalnya ketemu misalnya Kang Deddy ketemu mungkin ketua preman lah katakan secara ininya ya, ataupun ya orang yang paling ditakuti di Jawa Barat mungkin kan. Coba itu di videoin terus atau enggak ketika ketemu dengan apa ya? Iya dengan orang-orang besar lah yang membahas tentang masyarakat. Kalau memang tujuannya pertemuan itu adalah sesuatu yang baik untuk masyarakat, aku rasa kalau dibukain pun itu nggak masalah menurut saya. Justru itu kita pun bisa melihat gitu bahwa ternyata pemimpin ini sama teman-temannya yang sering bertemu, kita tahu bahwa tujuan mereka bertemu itu untuk kebaikan masyarakat gitu kan. Yang selama ini kita lihat teman-teman gitu. Apa ya? Kalau misalnya bertemulah ini presiden dengan pengusaha ataupun pengusaha se-Indonesia begitu kan. Pertemuannya ini kan tertutup terus nanti setelah habis rapat setelah pertemuan baru dibukakan ke media dan itu pun yang dibukakan ya cuma cuma sebentar aja kan, ibaratnya ditanya wartawan apa tadi hasilnya begini-begini. Kita bukan bermaksud curiga, saya bukan bermaksud curiga, tapi apakah memang itu yang sebenarnya dibahas gitu kan? Kita nggak tahu kan. Ya apa ya, mungkin bahasanya begini, eh, saya sendiri ingin melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin ini di tempat yang gelap. Nah, itulah bahasa ininya. Kalau cuma di tempat terang kayak gitu kan. Ya, seperti inilah ya, tampilkan aja bertemu dengan masyarakat gitu. Bahkan dengan hanya video seperti itu, orang udah bisa langsung menganggap bahwa pemimpin ini sudah cocok jadi calon pemimpin, calon presiden gitu kan. Sangat terapuh kan, sangat tipis gitu alasannya gitu kan. Jadi pondasinya nggak kuat gitu kan. Padahal yang perlu kita lihat itu bagaimana dia bertemu dengan orang yang punya kuasa. Kalau misalnya kayak inilah Kang Deddy ketemu saya, ya aku rasa pun aku sendiri punya ketakutan untuk menolak beliau gitu kan. Karena ya saya sendiri hanya masyarakat biasa gitu kan. Jadi ketika mungkin Kang Deddy memvideoin saya, misalnya kalau saya gugat pun itu jangan upload ya Pak kayak gitu. Mungkin saya sendiri nggak akan dibully oleh netizen gitu kan. Atau mungkin yang diintimidasi atau gimana gitu. Tapi coba dia pemimpin sekarang, mungkin bupati, gubernur, memvideokan ketika dia bertemu dengan ya seperti orang-orang besar gitu. Benar-benar transparan lah begitu, nggak ada yang tersembunyi. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, ya masyarakat bisa apa kalau di videoin gitu. Tapi ya saya berharapnya begitu. Kalau memang ada pencitraan seperti itu ya silahkan gitu kan. Tapi biar masyarakat tidak hanya menjadikan itu jadi patokan gitu. Jadi saya sendiri berharap para gubernur, presiden kita, para bupati, ketika membuat kebijakan pun, mau kebijakan apapun, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat
wow gitu kalau mereka benar-benar mau transparan. Ya, saya sering menonton videonya Pak Ahok gitu. Pak Ahok pernah bilang, ya mau apa ya, mau apa ya, menjalin sebuah perjanjian pun coba diupload di YouTube katanya gitu kan. Dan menurut saya itu akan sangat-sangat membuat masyarakat semakin pintar, semakin bijaksana dalam memilih calon presiden gitu, calon pemimpin lah. Kalau hanya apa ya, hanya untuk pas bertemu masyarakat, hmm, sangat dangkal gitu, sangat rapuh dijadikan alasan bahwa yang demikian itu cocok jadi pemimpin. Jadi berharap sih para pemimpin kita itu kalau buat konten itu, kalau buat ya pencitraan itu ada juga isinya gitu. Benar-benar memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya, bukan ya kalau di depan kamera ini, kalau udah tahu depan kamera orang pun bisa acting gitu kan. Yang mungkin dia seorang yang pemurung ketika dikasih kamera, bisa jadi wajahnya ceria gitu kan, karena nggak mau dinilai seseorang yang pemurung gitu kan. Tapi apa nih yang dilakukan di belakang kamera gitu? Apa nih yang dilakukan di tempat rahasia? Coba itu dibuka gitu. Jadi masyarakat pun bisa melihat kan. Kalau memang kembali lagi alasannya, katakanlah kalau pemimpin A ketemu pemimpin B memang membahas untuk kebaikan masyarakat gitu. Aku rasa kalau pertemuannya dibuka secara transparan gitu, nggak ada yang salah menurut saya karena kebaikannya untuk masyarakat kan. Tapi kenapa harus dirahasiakan, harus tertutup? Toh pada ujung-ujungnya dibuka juga, tapi kan hanya sedikit kan. Hanya ketika keluar dari rapat terus ditanya wartawan, bagaimana tadi Pak pertemuannya? Ya biasanya jawaban-jawaban diplomatis yang kita dapatkan. Oh kami melihat perkembangannya seperti ini dan tadi kami sudah sepakat untuk melakukan perbaikan. Kira-kira gitu terus yang kita dapat gitu. Ketika sebuah pertemuan kan itu aja terus jawabannya. Jawaban-jawaban diplomatis gitu. Kita nggak tahu apa yang sesungguhnya mereka bahas. Padahal pertemuannya sampai berjam-jam kan, ada yang sampai 2 jam, 3 jam, tapi ketika ditanya apa hasilnya, paling cuma 1 menit aja di depan kamera ditanya wartawan gitu. Masa iya sih 1 menit bisa menjelaskan yang pertemuan berjam-jam gitu. Jadi biar kita pun bisa melihat ketika mereka berdebat juga kan, ketika si A, pemimpin A berdebat dengan pemimpin B, bagaimana mereka bertukar pikiran juga kan. Itu sih. Jadi ya silahkan mau diupload, mau dibuat sebanyak-banyaknya juga video tentang ketika bertemu masyarakat, ya nggak salah, itu perlu juga gitu. Tapi perlu juga diimbangi dengan video-video yang menunjukkan ya siapa sih si pemimpin ini gitu. Jangan hanya kebanyakan video-video yang receh lah katakan. Jadi untuk ya harapan saya sendiri untuk para pemimpin sekarang ya cobalah terbuka gitu, cobalah transparan, masalah kebijakan, masalah anggaran ketika bertemu dengan masyarakat juga gitu kan. Supaya masyarakat ini apa ya, bisa melihat misalnya ketika saya melihat Kang Deddy gitu kan. Saya bisa melihat bahwa oh ternyata calon pemimpin ini harus begini ya gitu. Mungkin salah satu apa yang bisa aku teladani dari Kang Deddy adalah mau dekat dengan masyarakat, itu poin pertama. Itu yang paling menonjol saya lihat gitu. Tetapi masalah ketegasan, masalah integritas, kejujuran, ya jujur saya belum mendapat gitu. Padahal ini juga poin besar yang harus dimiliki, karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin kan. Nah, jadi saya ingin gitu kan, ketika menonton video-videonya para pemimpin ini, saya ingin melihat itu gitu. Saya ingin melihat ketegasannya, saya ingin melihat kejujurannya, komitmennya, sesuai nggak apa yang dikatakannya sama dengan apa yang diperbuatnya gitu.
Jadi masyarakat pun gitu kan, kita ini yang masih muda ini, ketika kita pengen jadi pemimpin, kita jadi punya teladan gitu. Jadi kita bisa belajar dari Pak Prabowo, kita bisa belajar masalah ketegasan gitu. Enggak cuma itu aja yang perlu gitu. Ada banyak sebenarnya karakter-karakter, ya ciri-ciri seorang pemimpin itu. Jadi jangan hanya menonjolkan yang satu aja gitu kan. Tapi terima kasih lah buat bagaimanapun, uh, saya perlu kasih aplaus gitu kepada pemimpin yang mau membuat video-video mau terbuka secara di media sosial. Karena kita, misalnya saya sendiri bukan warga Jawa Barat, jadi saya sendiri bisa melihat Kang Deddy gitu kan. Walaupun saya bukan warga Sumatera Utara, saya bisa melihat Pak Bobi Nasution, dan ada banyak lah bupati apa itu ya, Deli Serdang kalau nggak salah, yang cukup viral juga. Keren lah menurut saya, dan ya saya berharap tidak hanya ketika memecat kepala sekolah aja yang dibukakan dibuat videonya gitu kan, ketika ya bertemu masyarakat, tapi berharap sih ketika bertemu dengan petinggi-petinggi juga, biar kita tahu bahwa kalau misalnya apa ya, apa yang dibilang orang sekarang, sembilan naga kira-kira gitu kan. Katakanlah misalnya kalau memang benar-benar ada sembilan naga ini kan, tapi Pak Prabowo berani buat video ketika bertemu dengan sembilan naga ini kan, berarti kita pun bisa nangkap kan bahwa Pak Prabowo tidak tunduk kepada sembilan naga itu kan, kira-kira gitulah. Yang seperti itu maksudnya. Jadi kita pun bisa melihat ternyata presiden ini itu adalah yang tertinggi, pemimpin tertinggi gitu kan. Karena seringkali kan kita dengar bahwa di atas presiden itu masih ada katanya gitu kan. Ya, kita nggak tahu itu apa gitu. Jadi berharap sih, ya pemimpin itu ya jadi nomor satu. Kalau dia bupati, berarti dia pemimpin di kota itu, di kabupaten itu gitu. Semoga lah semakin banyak pemimpin-pemimpin kita yang berani menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, apakah dia memang layak jadi pemimpin, layak dipilih untuk menjadi presiden dan sebagainya. Jadi mari kita memperhatikan setiap pemimpin kita, mulai dari RT, kepala desa, RW, wali kota, camat, sampai kepada presiden. Dan please jangan terlalu mudah untuk menentukan ataupun mengatakan bahwa oh ini cocok ini jadi calon presiden padahal baru dilantik, masih baru 1 tahun. Karena biasanya di awal-awal itu ya seperti orang yang pacaran. Kalau di awal-awal itu kan masih manis-manis gitu, tapi makin lama kita kan akan tahu kebusukannya kan. Jadi jangan langsung ini nih calon presiden berikutnya gitu kan. Lihat dulu, lihat. Terus saya sendiri pengen mengajak kita mau untuk membaca buku tentang pemimpin-pemimpin gitu. Kita baca dan kita harus bertanya-tanya, kayak mana ya jadi pemimpin yang baik gitu. Kayak mana ya jadi pemimpin yang berkualitas, apa aja sih gitu kan, apa aja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena di negeri kita ini orang selalu menganggap kalau punya uang ya udah bisa gitu kan. Padahal itu kan apa ya? Bukan itu pengertian sesungguhnya gitu kan. Yang pemimpin ini masalah karakter gitu. Integritas, jujur, transparan, terbuka, terus adil, peduli. Bukan masalah lu kaya, lu miskin atau enggak gitu. Berharap sih kita benar-benar terbuka soal pemimpin ini, karena kita cukup mudah digoceh ya, digoreng dengan media hanya karena ketemu masyarakat, bercanda sama masyarakat, terus dibilang oh ini cocok, ini calon presiden berikutnya gitu. Aduh,
Sangat miris melihat komentar-komentar demikian. Ya, ketika Pak Gibran misalnya masih membagi-bagi susu gitu kan kepada masyarakat, harusnya kita kritis gitu ya, harusnya kita mempertanyakan gitu. Kenapa masyarakat masih menerima susu gitu? Berarti masyarakatnya katakanlah maaf kata masih miskin kan. Jadi kalau misalnya Pak Gibran pergi ke sebuah desa terpencil terus dikasih susu, dikasih bantuan gitu. Lalu beberapa bulan kemudian gitu, katakanlah setahun kemudian lah, ketika daerah itu pun masih tertinggal gitu kan, belum berkembang, jadi kan bisa kita bertanya, ya lalu apa gunanya tahun lalu Pak Gibran datang ke sana gitu. Harusnya kan menurut saya ya, ini menurut pribadi saya, ketika seorang pemimpin pergi ke sebuah daerah, katakan daerah yang terpencil gitu, saya berharap ketika pemimpin ini telah berlalu dari desa ini kayak gitu kan, ya setidaknya harus ada perkembangan di sana gitu, biar ada apa ya, biar ada dampaknya dia datang ke sana gitu. Tapi kalau katakanlah Pak Gibran datang bagi-bagi susu ke sana, terus tahun depan mereka pun masih minta-minta susu, berarti itu ada yang salah gitu. Terus ya ngapain Pak Gibran datang ke sana kalau desa itu nggak bisa berkembang gitu. Jadi kita harus ini ya, bukan untuk menghakimi, enggak gitu. Kita benar-benar bisa melihat bahwa oh ya ini Pak Gibran ini bisa bekerja gitu kan. Biar kita nggak kegoceh oleh media juga yang bilang Pak Gibran nggak bisa bekerja gitu. Ya itulah harapan saya ke depan. Jadi tetap semangat. Yang sekarang lagi viral, nanti kita bahas ke depan, Kawal Raja Ampat. Thank you.